Sungguh sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika kita bisa kembali beribadah, walau kita beribadah secara online. Namun penuh sukacita dan terpuji nama Tuhan. Karena itu marilah kita mulaikan ibadah kita saat ini dengan mengangkat tangan kita di hadapan Bapa. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Begitu besar kasih Tuhan, sehingga Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah kekuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku.
secara online, dan saya berharap Anda bisa merasakan sukacita, damai sejahtera di saat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini kita berbicara tentang kobarkan semangat ibadah. Kobarkan semangat ibadah. Dan untuk itu saya akan bacakan di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama di pasal 6 di ayat yang pertama ya. Maaf, saya ulang lagi. 2 Timotius 1 ayat 6. Ini yang betul. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Gereja kita, Insya Allah Masjid Jemaat Majapahit, memiliki sebuah kerinduan. Kerinduannya untuk mengobarkan semangat ibadah. Karena itu dipilih sebuah tema dalam kurun waktu 1 tahun yang akan dibahas, yaitu kobarkan semangat ibadah berdasarkan ayat ini, 2 Timotius 1 ayat 6. Mengapa memilih tema ini, saudara? Kita kembali melihat situasi yang terjadi pada hari ini, khususnya di Indonesia. Sejak bulan Maret 2020, mungkin peristiwanya sudah terjadi sebelumnya, tapi yang kita tahu bulan Maret 2020 mulai orang berbicara tentang pandemi virus corona, dan berdampak luar biasa. Pertama, ekonomi. Yang kedua, pengaruhnya kepada pergaulan. Dan yang ketiga, pengaruhnya terhadap anggota keluarga, karena mereka harus dirumahkan dan mereka jenuh tinggal di rumah, sehingga mereka punya masalah tersendiri. Dan ini sangat luar biasa. Timbullah pemikiran untuk mengadakan ibadah, tapi tidak bisa ibadah offline. Ibadahnya yang dilakukan ibadah online. Nah, saudara tahu bahwa ibadah online itu tidak seperti ibadah offline, temu muka, karena memang situasinya belum memadai. Jadi harus mengikuti protokol kesehatan. Dan ketika diadakan ibadah online, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya, agaknya kurang menyenangkan. Tapi setelah terbiasa dengan ibadah online, maka orang bisa memilih sekarang. Tidak hanya membuka channel yang dari gereja setempat, tapi memilih khotbah-khotbah yang lain, karena orang sudah terlatih dengan ibadah online. Dan berdampak kepada kesetiaan anggota gereja. Sudah tidak lagi bisa setia pada gereja setempat. Walau mungkin tidak terasa, stepnya tak terasa, tapi pada akhirnya mereka tahu-tahu sudah menjauh. Kegiatan-kegiatan lain bertumbuh, kelompok-kelompok sudah mulai bertumbuh, kelompok WA-an, saudaraku, chattingan. Kelompok ini bisa dimulai dari grup anak sekolah, bisa menjadi grup para pekerja, bisa menjadi grup yang baru para pendeta, mungkin punya grup tersendiri. Bisa ada grup lain, grup para businessman, bisa grup-grup yang muncul bagaikan jamur bertumbuh di musim penghujan, begitu cepat. Nah, ini rawan sekali mendatangkan klik-klik yang pada akhirnya bisa terkotak-kotakkan. Komunitas mereka
sudah tidak lagi gereja, tapi mereka mencari komunitas sendiri, sehingga mereka merasa bahagia, cocok di komunitasnya, di kelompoknya, dan itu situasinya. Sehingga situasi ini perlu dicari solusinya. Harus bagaimanakah? Kalau terus-menerus begitu, maka gereja tidak mengalami sebuah pertumbuhan yang baik. Gereja pada akhirnya mengalami sebuah kesulitan besar. Kesulitannya apa? Tidak bisa bersama-sama, karena mereka sudah terpecah-pecahkan oleh situasi ini. Dan untuk itu gereja berupaya apa yang terbaik, yaitu mencari solusi dengan mengadakan ibadah-ibadah yang memberikan semangat, karena mereka pada hakikatnya sudah tidak ada lagi rasa memiliki kegiatan-kegiatan yang biasa diadakan di gereja. Dan sekarang kita kembali kepada pemahaman di 2 Timotius 1 ayat 6. Situasinya hampir bersamaan. Kalau situasi di Indonesia, kesulitannya adalah mereka tertekan karena dampak dari pandemi virus corona. Tapi di 2 Timotius 1 ayat 6 ini berbicara tentang penderitaan-penderitaan, penganiayaan yang didatangkan oleh seorang kaisar yang sangat kejam, yaitu Kaisar Nero. Nah, ketika kita melihat semuanya ini, maka sesuatu yang hampir bersama antara kondisi yang terjadi di 2 Timotius 1 dan kondisi yang terjadi di Indonesia serta gereja. Saat itu Timotius juga sedang tidak ada rasa sukacita, rasa malu memberitakan Injil oleh karena situasinya yang menekan. Bahkan Rasul Paulus sebagai guru besarnya, sebagai mentornya, ini sedang dalam penjara. Jadi perasaan Timotius tidak nyaman. Karena itu Rasul Paulus berbicara kepada Timotius walau berada dalam penjara, mengingatkan, jangan lupa kamu tetaplah mengobarkan kasih karunia yang aku berikan, aku lakukan melalui penumpangan tangan, supaya Timotius tetap eksis sebagai seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman, baik dalam keadaan baik maupun tidak, dalam keadaan senang ataupun susah, tetap memberitakan firman. Itu saudara. Dan akhirnya Timotius mendapatkan kekuatan yang baru. Jika kita belajar dari studi kata tentang tema yang diketengahkan oleh gereja, kobarkan semangat ibadah. Kata kobarkan ini memang tidak banyak dibicarakan. Hanya satu kali dibicarakan di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya dengan sebuah istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani, yaitu anasopreisena. Dan kata-kata ini berarti orang ini memiliki sebuah kondisi yang redup, ibarat lampu redup, sudah tidak lagi punya terang dan nyaris padam. Karena itu perlu disemangati. Apa penyebabnya kok bisa kondisi seseorang bagaikan lampu yang padam,
yang redup karena penderitaan, karena tekanan, karena penganiayaan yang didatangkan oleh situasi. Kalau Paulus melihat ini karena situasinya kekejaman yang didatangkan oleh Kaisar Nero. Tapi bagi kita sekalian mungkin bukan karena Kaisar Nero, karena penderitaan, sakit, penyakit, kekurangan, ekonomi yang melemah karena pekerjaan, sehingga semuanya itu mendatangkan bagai sebuah tekanan, tantangan, penganiayaan yang membuat pribadi lepas pribadi ini redup, tidak ada lagi semangat. Karena itu gereja memilih tema ini supaya tetap mengobarkan semangatnya di saat tantangan, tekanan, penderitaan itu datang. Jangan sampai redup yang pada akhirnya berujung pada lampu itu padam. Dalam kitab 1 Tesalonika juga diterangkan, saudara, janganlah engkau padamkan roh, tapi tetaplah engkau semangat menyala-nyala, karena kedatangan Kristus sudah sangat amat dekat. Jadi kita perlu mempersiapkan diri. Dan berbicara tentang kata semangat, mengobarkan semangat ibadah, kalau digunakan, diambil dari bahasa Inggris, ditulis dengan kata yang mungkin asing, tapi harus namanya studi kata ya saudaraku, harus kita bicarakan bersama, yaitu imparting the spirit of worship. Ketika seseorang berbicara tentang imparting itu adalah kata membagi. Tapi kalau digunakan sebagai kata tema, agak kurang tepat dalam bahasa Indonesia. Bagikan semangatmu, kurang mantap ya saudara. Karena bahasa Indonesia itu latar belakangnya harus luas gandes seperti dalam bahasa Jawa. Jadi kalau digunakan kata imparting the spirit of worship, agak ngambang terkesan. Karena imparting sendiri itu memiliki pengertian membagikan, menularkan. Ada bahasa Inggris yang lain yang diambil dari Good News Bible for Modern Man. Kata kobarkan ini digunakan kata to kindle. To kindle itu menyala, nyalakan kembali lampu atau lilin yang sudah redup itu. Tapi juga kurang tepat kalau digunakan dalam bahasa Indonesia, ditempatkan pada sebuah tema besar itu. Maka dari itu kembali pada terjemahan bahasa Indonesia yang lama, kobarkan semangat ibadah. Ini saudara. Nah, mungkin dari catatan ini membuat kita bertanya-tanya dan membuat perhitungan kembali, apakah kita ini memiliki semangat ibadah? Mengapa dalam tiap minggu tidak bisa beribadah seperti dulu? Mungkin alasannya nggak ada transport, alasannya nggak ada uang untuk persembahan, malu. Alasannya kesehatan, alasannya hujan, alasan banyak alasan saudara. Tapi pada hakikatnya alasan-alasan ini tidak salah. Kebenarannya hanya pada hati seseorang itu. Mengapa dia memiliki alasan yang sedemikian sehingga tidak datang ke tempat ibadah? Yang disimpulkan semuanya bahwa kondisi ibadahnya, kondisi rohnya sudah tidak lagi dalam status. Ini sekarang menggunakan kata status ya. Tidak lagi
kondisi rohnya dalam status menyala, tapi sudah redup. Jangan dibiarkan, harus dibangkitkan kembali, harus dikobarkan kembali dengan mengikuti ibadah, dengan mengikuti persekutuan, dengan membaca firman, dengan menaikkan pujian, dengan melakukan penyembahan kepada Tuhan. Harus dilakukan secara rutin tiap-tiap hari, secara pribadi, bersama, baik di rumah, di mana saja. Harus ada itu. Jika itu tidak dilakukan, nyaris saudaraku, kehidupan kerohanian kita redup dan padam. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Karena itu gereja bersehati, semangat untuk membawa saudara sekalian bangkit, kobarkan semangat ibadah sampai pada Tuhan Yesus datang kembali. Amin saudaraku. Kiranya demikian firman Tuhan yang bisa teruraikan dalam situasi yang sesingkat ini, dalam waktu yang sesingkat ini. Tapi minimal kita sudah bisa tahu mengapa kita mundur, mengapa kita kurang semangat. Mungkin alasan-alasannya sudah ada pada apa yang disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan semakin bertambah-tambah kasih anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih Engkau sudah menyatakan kasih setiamu kepada umat-Mu, dan kami percaya kami akan bersama-sama memiliki satu kerinduan dan merupakan tugas bagi kami masing-masing, yaitu mempertahankan roh ibadah kami supaya tetap menyala-nyala. Dan kami percayakan Tuhan, supaya di zaman ini, di tahun yang baru, di 2021 ini, kami tidak kehilangan semangat beribadah, tetapi kami bersama-sama akan mengobarkan semangat ibadah hingga Engkau datang kembali dan menjemput kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa adalah hal yang paling indah dan sangat luar biasa, karena kita dipersekutukan dengan Tuhan, Allah yang Maha Besar, Allah yang berkuasa. Karena itu mari kita berdoa untuk Indonesia, berdoa juga untuk gereja kita, supaya kuasa Tuhan dinyatakan saat kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, berterima kasih Engkau telah memberi kepada kami kekuatan secara supranatural. Engkau telah memperlengkapi kami dengan firman Tuhan, dan ajar kami tetap menyuarakan suara kebenaran firman-Mu. Beri kepada kami semangat yang membara, sehingga kami dapat mengobarkan semangat ibadah. Kami berdoa secara khusus untuk Indonesia, kota tercinta ini. Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan pengharapan, khususnya kepada saudara-saudara kami yang terkena pandemi virus corona dan berdampak kepada keluarga yang sangat berat. Karena itu Tuhan, berikan kepada mereka damai sejahtera-Mu, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka melihat kuasa Allah, mereka melihat dan merasakan kebangkitan secara roh, dan mereka dipulihkan, disembuhkan dari keadaan ini. Kami juga berdoa untuk gereja Isa Al-Masih Sekodia Semarang ini. Tuhan memberkati, supaya dengan diberkati dipulihkan keadaannya, dan diberkati dipulihkan sukacitanya. Kami berdoa bagi rekan-rekan yang masih terdampak virus corona. Tuhan, ketika mereka berupaya untuk mendapatkan obat, di samping itu kami tetap berdoa untuk mereka. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Pulihkan Bapa keadaannya,
supaya saudara-saudara kami yang berada di kota Semarang mengalami sebuah pemulihan, kesehatan, kesembuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk hamba-hambamu, para pendeta, gembala jemaat, dan para pelayan yang berjuang untuk mendoakan saudara-saudaranya. Berkati mereka. Kami percaya mereka juga telah menaburkan dalam doa bagaimana kuasa Allah dinyatakan, dan mujizat demi mujizat akan terjadi. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan dipercayakan oleh gereja Tuhan di jemaat Majapahit. Memberkati mereka supaya persembahan yang diaturkan kepadamu menjadi sebuah tanda bahwa mereka taat kepada Tuhan. Kami percayakan Tuhan aktivitas kami masing-masing. Bila sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing, Tuhan sertai sehingga kami boleh meneruskan aktivitas yang sudah direncanakan pada hari ini, esok, dan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Bapa. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu masing-masing, dan biarlah wajah Allah menerangi engkau, menyinari engkau di siang dan malam, dan oleh kasih Bapa dan oleh anugerahnya, maka berkat-berkatnya dinyatakan kepadamu. Demikian juga kasih Kristus akan selalu bertambah-tambah di dalam hidupmu, karena kemurahannya yang begitu melimpah, sehingga engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus, Roh Kudus akan menyertai engkau pada hari ini, esok, dan yang akan datang, hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.